tujuan pembelajaran magnet ini, Bu Hanfian akan yang pertama, peserta didik atau para siswa-siswa Ibu akan dapat menjelaskan pengertian magnet dan sifatnya dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab nanti akan ada tanya jawab diskusi dengan kelompoknya. Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan magnet sifat-sifatnya dengan benar. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan magnet dalam kehidupan di sehari-hari kalian. Nah, untuk itu, Ibu mau tanya dulu nih, sebelum kita mengenai pembelajaran ini, magnet, tahu ada kata magnet lah. Bu Hanfian pernah lah mengenal apa itu magnet? Ada yang tahu magnet? Magnet? Murda, magnet itu apa Murda? Pernah lihat magnet lah sebelumnya? Pernah. Magnet itu seperti apa Murda? Iya, bisa menarik benda. Nah, ada yang tahu magnet itu selain bisa menarik benda? Oh, belum tahu ya. Mungkin dari video pembelajaran nanti yang akan Ibu tampilkan akan menimbulkan lagi nih rasa pengetahuan Bu Hanfian. Pengertian magnet itu seperti apa, sifatnya seperti apa, sama jenis-jenis magnet itu ada seperti apa. Oke, kita lihat dulu ya. Sekarang Bu Hanfian perhatikan di depan, ini ada video pembelajaran tentang magnet. Perhatikan baik-baik dulu. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke videonya, Ibu ingin mengajak Bu Hanfian untuk menyanyikan lagu magnet.
tarik-menarik magnet. Kalau kutubnya senyawa, berarti dia tolak menolak. Kalau dia kutubnya berlawanan, maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, benda magnetik tadi ada yang bisa ditarik magnet, ada yang tidak bisa ditarik magnet. Nah, tadi kan Bonbel sudah tahu tuh, benda yang bisa dapat ditarik seperti besi, baja, dan logam. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau tas kira-kira itu termasuk benda magnet atau non magnetik? Non magnetik. Kenapa? Karena tidak bisa apa? Tidak bisa ditarik. Iya, benar. Kalau misalkan obeng, kira-kira apa itu? Bisa, karena dia termasuk benda yang terbuat dari besi. Apalagi kira-kira selain yang bisa ditarik selain logam apa? Peniti, ya benar. Ada yang tahu lagi? Yang bisa ditarik oleh magnet selain peniti, obeng, apalagi? Angkat tangannya, jangan malu-malu. Paku, iya benar, paku kata Sami. Ada lagi yang bisa ditarik oleh magnet? Apa? Pisau, iya benar, karena terbuat dari besi atau baja, ya. Apalagi sekarang yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Sisir, apa? Anak? Kursi, iya benar. Apalagi yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Pensil, iya. Apalagi? Emas, iya. Kenapa benda tersebut tidak bisa ditarik? Karena dia bukan terbuat dari benda besi dan baja. Ya. Nah, dari situ sekarang anak-anak Ibu ternyata sudah mulai memahami nih. Dari video dan lagu-lagu tersebut, anak Ibu sudah mulai merespon apa itu magnet. Oke, sangat bagus sekali. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Nah, lembar kerja kelompok ini nanti Ibu bagikan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nah, di sini kita lihat ada kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelompok. Nah, 5 kelompok ini nanti akan Ibu bagikan lembar kerjanya, tetapi dengan materi yang berbeda-beda dan sesuai dengan video pembelajaran yang sudah kita tonton tadi.
kelompok-kelompok lain bisa melihat hasil diskusinya. Yang lain sambil dilihat ya presentasi temannya. Maju ke sini nak. Sini, biar teman-temannya melihat. Oke. Sambil dilihatkan ya lembar kerjanya dengan kelompok lain. Oke, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang menjodohkan bentuk magnet. Nomor 1 ini adalah magnet jarum. Dan nomor 2 ini adalah magnet cincin. Nomor 3 ini adalah magnet U. Dan nomor 4 ini adalah magnet silinder. Nomor 5 ini adalah magnet bata. Dan terakhir nomor 6 adalah magnet radar. Oke, sekarang ibu mau lihat dulu. Nah, di sini di kelompok 1 tadi dia disuruh LKPD-nya adalah menjodohkan benda magnet sesuai dengan jenisnya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok pertama. Kalian pasti ingat kan? Ini ada tadi yang di video pembelajaran. Nah, di sini mereka menjawab ini adalah magnet jarum. Nah, terus yang kedua yang gambar bulat ini adalah magnet cincin. Terus yang ketiga magnet apa? Ada yang ingat? Karena dia bentuknya huruf U. Terus yang ini magnet apa? Ayo, magnet apa ya? Silinder, iya benar. Terus yang keempat, yang kelima, magnet batang, dan terakhir magnet apa? Magnet lada. Oh, ternyata kelompok 1 sudah bisa menjodohkan magnet-magnet tersebut. Kira-kira apa tanggapan dari kelompok lain tentang hasil diskusi kelompok 1 ini? Apa? Bagus. Sesuai lah sudah dengan penjodohannya? Sesuai. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 karena sudah mencocokkan dan menjodohkan sesuai dengan nama-nama jenisnya. Beri tepuk tangan dulu. Oke, sekarang siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, boleh, silakan. Lanjut kelompok 3. Ya, di sini aja. Sini saja nak. Karena sejauh-jauh sini aja. Dekat Ridho. Yang lain sambil perhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok. Lebih nyaring bisa marhamah. Tolong ulang sekali lagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang mengelompokkan benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda non-magnetik adalah paku, peniti, obeng, pensil, dan apitan buku. Oke, Benda lanjut. non-magnetik 1. Sabun, penggaris, kardus, kursi, sisir, buku, dan pensil. Oke, good job. Oke, sekarang perhatikan untuk kelompok lain. Di sini tadi kelompok 3 adalah hasilnya mengelompokkan benda yang magnet dan benda non magnetik. Tadi kan sudah ibu jelaskan dan ternyata kelompok di sini kena kebagian lembar kerja peserta didiknya yang seperti ini. Di sini mereka sudah mendiskusikan benda-benda magnet itu yang bisa ditarik paku katanya, terus kantipan kuku atau potongan kuku, itu peniti, obeng, dan pisau yang bisa ditarik magnet. Yang tidak bisa ditarik magnet kata mereka adalah sabun, penggaris, kardus, kursi, sisir, buku, dan pensil. Bagaimana menurut tanggapan kelompok lain dari hasil diskusi kelompok 3? Bagaimana? Bagus. Ada lagi selain bagus? Apa kira-kira? Apakah sesuai dengan kelompok-kelompoknya? Sesuai. Kenapa? Ibu mau tanya dulu. Kenapa sabun, penggaris, kardus, kursi, sisir, buku, dan pensil termasuk benda non-magnetik? Karena mereka tidak bisa ditarik. Yang lain ada yang tahu selain itu? Ayo. Ada yang tahu? Karena itu adalah benda yang
jelas lagi, lebih nyaring lagi suaranya ya, yang lantang, supaya teman-temannya memperhatikan dan mendengarkan lagi. Oke, sekarang kalau sudah lembar kerjanya tadi sudah Ibu bagikan, kita sudah tahu cara yang mengenal magnet, habis itu tolak menolaknya magnet itu seperti apa, bagaimana sifat-sifatnya, kalian sudah mengerti, ada yang bisa ditarik bendanya, ada yang bendanya tidak bisa ditarik, kalian sudah memahami. Oke, dari sini kira-kira pembelajarannya bagaimana nih? Apakah kalian senang? Apakah kalian masih bingung? Nah, oke. Ternyata dari pembelajaran hari ini menimbulkan semangat yang luar biasa, kreatif yang sangat bagus, dan apa lagi ya? Ini rasa percaya diri yang sangat bagus. Karena anak-anak Ibu sudah bisa percaya diri memaparkan hasil diskusinya secara baik, walaupun agak sedikit grogi tadi yang maju. Tidak jadi masalah, mungkin itu akan menjadi terbiasa kalau sudah kita latih-latih terus-menerus. Oke, dari sini Ibu sudah menilai keterampilan kalian sudah sangat ada peningkatan ya. Karena dari yang awalnya tidak tahu itu magnet, jenis-jenisnya apa segala macam, sekarang sudah mulai agak sedikit berkembang penilaiannya. Bagus sekali. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa magnet itu ternyata ada di sekitar kita. Yang contohnya tadi tempelan di dinding kulkas, itu ada tempelan. Nah, itu adalah magnet yang bisa ditarik. Terus apa lagi? Peniti tadi termasuk juga benda yang bisa ditarik oleh magnet. Terus yang tidak bisa ditarik tadi seperti kursi, seperti buku dan tas. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak Ibu menyimpulkan hasil dari
yang bisa ditarik dan tidak bisa ditarik. Dan terakhir tadi bisa menyimpulkan benda yang bisa ditarik dan bisa ditolak menolak, yaitu berbeda kutubnya tadi. Kalau kutubnya berlawanan maka akan terjadi tarik menarik. Kalau kutubnya sama maka akan terjadi tolak menolak. Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian untuk menyiapkan rencana pembelajaran kita untuk kedepannya. Kita akan belajar tentang IPAS yang selanjutnya tentang pendengaran. Nah, kalau hari ini magnet, untuk yang kedepannya mungkin kita akan belajar tentang pendengaran materinya. Untuk itu, sebelum Ibu tutup, kita lakukan dulu ya, senam dulu, ice breaking dulu biar pembelajaran hari ini lebih menyenangkan lagi. Kita tutup dengan cara menyenangkan. Oke, sekarang silahkan berdiri semuanya. Ya, kita lakukan senam alat jam-jam dulu supaya Ibu tutup ya. Sekarang lebih cepat sedikit. Siap-siap. Oke, sampai sini dulu. Oke, terima kasih banyak anak Ibu. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita ambil hikmahnya dan bisa bermanfaat bagi buat kalian ilmunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Salah hilaf Ibu mohon maaf atas waktunya. Ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Novi, Ibu Yanti. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sekolah Begentian di 2 untuk membicarakan tentang kegiatan pasca observasi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Novi kepada Ibu Yanti. Yang pertama-tama untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yanti yang sudah membantu Ibu Novi sehingga beliau bisa mengerjakan salah satu dari sekian banyak tugas dari program calon guru penggerak. Mudah-mudahan dari kegiatan, sebenarnya bukan kegiatan observasi, lebih tepatnya kegiatan berbagi praktik baik, pengimbasan
dari apa yang sudah Ibu Novi pelajari di program Guru Penggerak diintaskan, ditularkan kepada Ibu Yanti. Mudah-mudahan ini menjadi awalan kolaborasi yang baik antar teman sejawat. Mudah-mudahan tidak berakhir kepada Ibu Yanti, mungkin Ibu Yanti bisa menularkan ke guru-guru lain, atau Ibu Novi juga bisa menularkan ke guru-guru lain. Jadi guru-guru yang lain itu bisa ber-lesson study istilahnya. Oke, mungkin dari kegiatan yang semalam, kegiatan observasi, kegiatan berbagi praktik baik itu banyak yang bisa diceritakan. Mungkin ada permasalahan, mungkin nanti diskusi yang akan kita lakukan ini kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemui dalam pembelajaran kemarin. Selanjutnya ulun serahkan kepada Ibu Novi. Silakan Ibu Novi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ibu Yanti hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Baik Ibu Yanti. Jadi kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu untuk mengobrol banyak hal, terkhusus pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan pada pertemuan sebelumnya, di kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas 5B ya Bu ya. Nah, jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Yanti ya? Iya, boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama, Bu Yanti, bagaimana perasaan Ibu Yanti setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah rasanya sangat puas, tetapi masih ada beberapa yang masih belum sempurna. Ada beberapa hal yang belum sempurna ya Bu ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu Yanti ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam ruang kelas Bu? Yang pertama agak sedikit tegang mungkin ya, karena banyak yang melihat, terus membuat pikiran saya itu kan tidak biasa dipantau oleh teman karena banyak di dalam ruangan. Lalu ada beberapa hal yang mungkin dalam penyampaian pada saat saya mengajar dengan anak-anak masih belum ada yang sempurna. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu Yanti ya, bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin telah Ibu laksanakan di dalam kelas? Yang pertama itu tadi bola, karena dipantau langsung oleh teman sejawat, saya agak merasa tegang, terus lalu menjadi canggung, mengamati, karena diamati ya kan biasanya kan cuma saya dan peserta didik saja yang di dalam kelas, terus ketika ada teman yang lihat rasanya jadi canggung, tapi setelah kelamaan Ibu berada di dalam kelas, alhamdulillah pembelajarannya bisa saya atasi dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi berikutnya bagaimana Bu cara Ibu di dalam kelas, bisa Ibu ceritakan proses pembelajarannya? Ya. Dimulai dari apa seperti itu Bu? Untuk kemarin pada saat pembelajaran alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya rancang, tetapi pada proses pembelajaran ada sedikit pada saat saya menyampaikan pembelajaran. Di sini kan saya kemarin mengambil pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui tingkatan anak-anak. Kan anak-anak ini kan dalam satu kelas itu mungkin tidak semua sama. Jadi saya memakai pembelajaran berdiferensiasi itu untuk mengetahui ada yang berbagai macam karakter anak, ada yang tidak mungkin kan anak itu lebih suka diceramah ataupun cara-cara menampilkan video saja, jadi sesuai dengan minat yang sesuai mereka gitu. Jadi sesuai minat dan gaya belajar Ya, mereka minat dan gaya masing-masing belajarnya. ya. Jadi kan ada yang audio, Visual. ada yang estetik, visual. Jadi sesuai dengan gaya belajar mereka agar tidak menonton teman. Ya, bagus sekali Bu. Kemudian kemarin saya lihat juga Bu, ada proses pembelajarannya itu ada model pembelajaran PBL juga ya Bu ya. Apakah itu sudah terlaksana Bu? Alhamdulillah untuk kemarin sudah melaksanakan sintaknya sesuai dengan PBL ya Bu ya yang diangkat. Jadi sudah mulai ada perubahan di pembelajaran saya. Bagus sekali Ibu, luar biasa. Ya ini juga catatan saya juga sudah sesuai
beberapa yang ibu sampaikan di praobservasi juga sudah tampak semuanya. Terkhusus untuk sintak PBL juga kemarin anak sudah diajak berdiskusi bersama, kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, untuk berikutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Jadi ini terkait hambatannya ya Bu ya. Proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, kira-kira apakah ada kendalanya Bu? Mungkin kendalanya ketika persiapan mungkin mula. Di persiapan itu kan saya menyediakan proyektor untuk anak-anak, karena pembelajaran berpresensi tadi kan bukan hanya ceramah loh Bu, jadi kan saya menampilkan video, habis itu media-media yang konkret, yang nyata biar anak itu mengerti. Jadi itu pemasangan proyektornya tuh mungkin agak kurang banyak makan waktu lah istilahnya. Jadi belum terencana tuh Bu, mode kayak Terburu-buru gitu ya jadinya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan itu akan menjadi perbaikan berikutnya bagi ya, diri Bu ya. saya. Kemudian Bu, selain hambatan waktu ya itu tadi tuh karena terbuang menyiapkan proyektor, apakah ada hambatan lagi Bu selain itu? Misalnya mungkin untuk siswanya? Sesuai dengan Ibu Novi masuk kemarin, mungkin ada beberapa siswa saya yang masih kurang berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Ya masih ada yang kurang mengeluarkan isi pendapatnya, masih kurang percaya diri, masih takut berpendapat. Cuman ada beberapa orang saja yang berani mengutarakan pendapatnya. Nah, jadi keaktifan siswa kurang menyeluruh ya Bu ya, maksudnya seperti itu ya. Cuman ada beberapa. Nah, baik Ibu, kemarin juga saya amati ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu ya. Nah, terkait hambatan-hambatan yang terjadi itu, kira-kira menurut Ibu apa kenapa alasan hambatan itu bisa terjadi Bu? Mungkin karena saya terpaku pada anak yang mengutarakan pendapat itu aja, tidak memberikan kesempatan kepada teman-temannya yang lain. Mungkin fokus pada anak yang berani tampil itu ya. Nah, jadi itu alasannya ya Bu ya. Karena tadi Ibu sudah menyampaikan hambatan-hambatannya. Untuk terkait hambatan yang terjadi, kira-kira solusinya apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi atau kalau bisa menghilangkan hambatan itu Bu? Mungkin saya akan memaksimalkan kepada anak-anak yang ingin menyampaikan pendapatnya, yang awal mulanya dia tidak berani menyampaikan pendapat, mungkin akan saya tunjuk mungkin Bu. Jadi bukan orangnya itu saja yang memberikan pendapatnya. Ibu yang ditunjuk ya, langsung saya tunjuk untuk memberikan kesempatan dia mengutarakan pendapatnya sendiri, supaya lebih percaya diri. Luar biasa sekali Bu. Baik Ibu, jadi diberikan kesempatan langsung ya Bu ya kepada siswa yang ingin Ibu tuju. Jadi biar semuanya merasakan kesempatan yang sama untuk berbicara, seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk masalah waktunya tadi bagaimana Ibu solusinya? Masalah waktu untuk hambatan yang tadi ya. Mungkin akan lebih saya persiapkan sebelum bel berbunyi, jadi supaya tidak terburu-buru lagi. Sekali Ibu, luar biasa sekali perencanaannya Ibu. Nah, kemudian karena Ibu sudah menyampaikan solusinya, kira-kira kapan Ibu nih akan memulai memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi pada pembelajaran selanjutnya? Rencananya sih pada pertemuan berikutnya ya mungkin Bu ya, sudah bisa saya terapkan karena dari hasil evaluasi yang sudah kita lakukan kemarin. Oke Ibu, sangat luar biasa Ibu pemaparannya, dan juga tadi Ibu laksanakan pembelajaran kemarin juga saya sudah amati berdasarkan catatan dan perbincangan kita pada praobservasi. Alhamdulillah semuanya sudah tampak semua, dimulai dari penyampaian tujuan, kemudian strateginya juga berdiferensiasi, juga ada diferensiasi konten dan proses, kemudian model pembelajaran PBL-nya juga sudah ada, sintaks sudah sesuai dengan sintak-sintaknya juga, semuanya sudah ada juga terlihat. Baik Ibu, cukup itu saja pertanyaan dari saya untuk yang saya tanyakan untuk hari ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah bersedia membantu saya dan bersedia mau diobservasi, dan terima kasih juga buat Ibu Yanti sudah mau membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan observasi ini. Ya, terima kasih banyak Bu Novi. Saya juga berterima kasih kepada teman saya Ibu Novi ini. Semoga itu menjadikan umpan balik bagi saya untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang saya hadapi di dalam kelas, dan proses pembelajarannya bisa saya terapkan lagi untuk kedepannya, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi dari hasil pembicaraan tadi yang bisa ulun simak bahwa kegiatan yang Ibu laksanakan, Ibu Novi beserta Ibu Yanti ini menghasilkan beberapa banyak solusi atas permasalahan. Jadi yang pertama, ulun ingin mengucapkan terima kasih kembali pada Ibu Yanti yang sudah membantu Ibu Novi atas penugasan ini. Mudah-mudahan ini menjadi awalan kolaborasi, saling berlesson study. Seperti kita dulu kan waktu masih kuliah dulu kan ada yang namanya micro teaching. Nah di situ mungkin kita akan sehabis mahasiswa mengajar, di situ kita akan melaksanakan kegiatan berefleksi, meminta umpan balik. Jadi jadi ibu-ibu dalam pengajaran sehari-hari kita tuh kadang tidak sadar bahwa kita tuh banyak kekurangan dalam pengajaran. Nah berefleksi itu sangat perlu. Kita tuh kadang kita perlu cermin untuk berkaca. Kita tuh memerlukan teman lah untuk berdiskusi, untuk merefleksikan. Jadi kalau dengan kepala sekolah kan tuh ada gap sedikit, di situ kan ada ketidaksetaraan. Mungkin dengan kegiatan ini sesama rekan sejawat berkolaborasi, jadi saling berobservasi, kita bisa tahu minta umpan balik dari rekan sejawat kita, apa sih kurangnya kita. Dan sebelumnya mau bertanya, apakah Ibu pernah ikuti kan CGP tahun berapa? Belum Pak, belum Oh, PPG. Oh bisa tahu tentang diferensiasi. Karena kan di pembelajaran PPG kan Iya. ulun mengangkat jurnal Iya. pembelajaran berdifferensiasi. Oh alhamdulillah. Jadi sebelumnya kan sudah pernah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah oke. Dan kemudian ditambahkan dari penjelasan Ibu Novi. Iya. Mudah-mudahan apa yang kan sudah diketahui dan pembahasan ini menjadi penguatan tentang pembelajaran dan tentang diferensiasi. Luar biasa loh, tadi kan mendengar yang sudah melaksanakan kegiatan asesmen lebih awalnya Iya. untuk mengetahui gaya belajar anak, kemudian dia melakukan diferensiasi proses juga tadi kan luar biasa. Jadi ada sedikit KSE-nya juga tadi ya Bu di dalam praktik pembelajarannya yang apa tuh tadi masalah ini presentasi ya. Oke, di presentasi luar biasa. Mudah-mudahan proses kolaborasi ini tidak berakhir di sini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan belum bisa berbicara dengan kepala sekolah di gantian kedua agar ini menjadi salah satu awalan kedepannya agar bisa dilaksanakan, direncanakan, dijadwalkan mungkin kegiatan seperti ini rutinitas. Kalau dengan kepala sekolah mungkin ada gap ketidaksetaraan, tapi sesama teman rekan sejawat mungkin kan lebih